Selamat pagi anak, selamat berjumpa kembali pada hari ini. Semoga tetap semangat. Pada hari ini berjumpa kembali dengan Pak Yanto, akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban tema 3 subtema 1, yaitu muatan dari PPKN. Maka perhatikan gambar berikut. Ini adalah Ani sedang membuat jus alpukat menggunakan blender. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami kalau seandainya ada pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Nah, jika sudah mendapatkan listrik, kita wajib membayar tagihan listrik. Karena pembayaran tagihan listrik merupakan bentuk tanggung jawab kita setelah mendapatkan hak. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, berikutnya ada beberapa hak. Yang pertama adalah hak sebagai anak. Apakah? Hak mendapatkan makanan, hak mendapat perlindungan, hak mendapat kasih sayang dalam keluarga, hak mendapatkan pendidikan dari orang tua, mendapatkan kesehatan, dan hak mendapatkan rekreasi atau bermain. Hak mendapatkan nama, kamu kan punya nama semua atau identitas. Dan di dalam keluarga, kita juga mempunyai hak untuk berpendapat. Kemudian hak sebagai pelajar, apa sajakah hak sebagai pelajar? Yang pertama, hak mendapat nilai, hak mendapat pelajaran, hak untuk membaca di perpustakaan, hak untuk mempunyai teman, hak mendapat bimbingan dari guru, hak untuk bertanya dan berpendapat, hak mengikuti asesmen atau mengikuti ulangan, hak untuk menggunakan fasilitas umum di sekolah. Kemudian, apakah hak kita sebagai warga negara? Hak untuk hidup, hak mendapat pekerjaan, hak membentuk keluarga, hak mendapat perlindungan yang layak, hak merasa aman di dalam masyarakat, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk memeluk agama, dan hak untuk memajukan dirinya, dan sebagainya. Masih banyak hak di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara. Nah, contoh-contoh faktor yang mempengaruhi pengguna hak itu ada faktor yang di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Apa saja faktor yang di lingkungan di rumah? Misalnya kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas lain di rumah, kebersamaan dalam keluarga, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian bagaimana yang mempengaruhi faktor di lingkungan sekolah? Waktunya belajar, waktunya bermain, waktu aktivitas lainnya juga. Faktor yang ketiga adalah faktor di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Bagaimanakah lingkungan kita? Kemudian bagaimana keadaan usia? Kemudian kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi hak kita di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat.
Nah, setelah kita melaksanakan hak, tentunya juga kita tahu tentang kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Lihat gambar berikut ini. Anak-anak sedang membersihkan kelas. Karena dengan kelasnya bersih, maka akan bangga diri kita. Kewajiban seorang anak: hormat pada orang tua, membantu orang tua, belajar, menjalankan perintah agama, patuh nasihat orang tua, dan jangan lupa menjaga nama baik keluarga. Masih banyak lagi juga kewajiban seorang anak. Kemudian kewajiban seorang pelajar. Bagaimana kewajibannya? Kewajiban seorang pelajar. Bagaimana kewajibannya? Contohnya adalah taat dan patuh pada guru atau kepala sekolah. Belajar dengan tertib, menjaga kebersihan sekolah atau kelas kita, mentaati tata tertib sekolah, menjaga nama baik sekolah, mengerjakan tugas dari guru, menghormati guru atau kepala sekolah, memakai seragam sekolah yang telah ditentukan. Itu contoh. Masih banyak lagi kewajiban seorang pelajar. Berikut adalah kewajiban kita di masyarakat. Misalnya, membayar pajak, menjaga keamanan lingkungan, mentaati hukum yang berlaku, wajib ikut serta dalam pembelaan negara, ikut kerja bakti, dan sebagainya. Nah, bagaimana penggunaan hak yang bertanggung jawab? Karena hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir, maka hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Joko sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Joko dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Nah, itulah tentang hak dan kewajiban yang kita pelajari hari ini. Jumpa lagi, terima kasih dan selamat belajar.